Kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Kita sekarang beralih ke tim senior nih. Sudah cukup kita bicara U20. Ya kan? Udah lewat. Udah lewat ya kan? Udah lewat. Iya. Semangat dong, coach ini harus semangat dong. Iya dong. Tetap harus semangat. Tetap kita berikan semangat. Iya. Bung Yan, U20. Bung Yan pasti juga memperhatikan, ya kan, aksi ataupun manuver dari Patrick Kluivert dan rekan-rekannya untuk menyambangi pertandingan-pertandingan di Liga 1. Ada sesuatu yang positif dari apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Mungkin dia juga nonton ya PS Biak waktu lawan Persija. Bisa sedikit komentar, Bu? Kalau saya lihat ini waktu persiapannya ini sangat mepet, gitu. Oke. Jadi jangan sampai scouting pemainnya terlalu lama, karena jika komposisi timnasnya itu tetap, mungkin tinggal kita latih lagi, begitu. Tapi kalau komposisi timnasnya ada perombakan, nah ini perlu penyesuaian lagi, itu. Jadi sudah harus secepatnya diumumkan komposisi timnas kita yang terbaru di bawah coach Patrick Kluivert ini seperti apa, itu. Karena jangan sampai terlalu lama, karena waktunya kan Maret kita sudah main, 20 Maret sudah main. Nah sekarang sudah masuk 20 Februari, berarti kan sebulan, waktu persiapan dia nggak sampai sebulan juga mungkin, betul. paling hanya 3 minggu, itu 3 minggu maksimal. Nah jadi ya saya berharap komposisi timnas senior ini harus segera diumumkan dan dipanggil pemain-pemain dari liga mana saja yang masuk dalam scoutingnya coach Patrick, begitu, supaya mereka segera melakukan persiapan itu. Karena kalau terlambat dalam persiapan nanti ya ini membangun chemistry pemain di timnas lagi dari awal, dari nol, karena pasti ada perombakan ini itu. Jadi saya lihat apalagi dengan adanya penambahan satu pemain naturalisasi lagi. Nah, terus belum nanti ada pemain-pemain lokal lagi yang sudah di scouting, siapa lagi yang ditarik masuk. Nah, jadi ya harapan saya harus segera ini, karena tantangan kita hari ini kan kita berharap Patrick Kluivert ini masuk untuk menjawab keinginan masyarakat Indonesia ini untuk timnas kita ini bisa naik, lolos itu ke fase berikut untuk Piala Dunia. Jadi jangan sampai pertandingan lawan Australia kemudian lawan Bahrain ini kita mengalami hasil yang kurang memuaskan, itu bahaya. Betul. Itu. Bung Ropan, kapan 27 pemain itu akan diumumkan ya? Karena tadi seperti Bung Yan bilang, waktu tinggal sedikit, tidak lagi talent scout untuk pemain baru, pemain lama saja. Apa perlu dijawab itu? Kayaknya mesti nanti kalau saya jawab mendahului, Pak. Iya kan? Oke, biasanya itu kan nanti mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan. Karena kan tanggal 20 baru main. Mungkin di tanggal 1 Maret ada pengumuman, atau tanggal 2 Maret, atau bahkan kalau lebih cepat ya minggu depan, karena ini sudah tanggal 20 untuk ada pemain-pemain. Namun kalau bisa dilihat ya Patrick Kluivert ini tidak akan banyak merubah menurut saya. Tidak akan banyak merubah apa yang sudah dilakukan pelatih sebelumnya, STY. Akan sangat fatal kalau dia merombak secara keseluruhan tim yang sudah ada. Ya kan? Kalau ada penambahan pemain, oke, itu hak dia bisa. Tapi kalau sudah melihat kerangka tim yang ada di starting 11, tidak akan banyak berubah. Akan ada perubahan kecuali Ragnar nggak main karena akumulasi kartu. Masuklah oleh Romani. Itu yang saya pikir akan ada di sana. Ya kan? Yasin Hapner tidak main kartu merah. Tapi kita di belakang banyak pemain. Jadi kalau dengan pemain-pemain saya pikir dengan belakang sudah bisa ditebak. Penjaga gawang Martin Pas untuk main lawan Australia. Mungkin ada perubahan di kanan dengan Kevin Dix. Yang akan bermain di kiri ada Verdong, Jai Ises, Silgers, mungkin saja Rido kita belum tahu. Di gelandang itu ada Ivar, Tom Hai. Ya, bisa ada sana. Ya ada Eliano mesti tampil di situ. Ada Marcelino. Kemudian kita lihat ada Rafael sama Ole Romani. Saya pikir itu kerangka tim yang ada. Jadi kalau bicara nama-nama pemain siapa yang akan dipanggil ya mereka-mereka ini. Penambahan yang ada mungkin cuma 1-2. Kalaupun ada gebrakan lagi, panggil lagi Malik Rizali dari Persibaya. Dia udah pernah dipanggil oleh STY melawan Bahrain sebelumnya. Ketika kita bermain imbang hampir menang di sana. 2-2. Jadi mungkin kita tinggal tunggu 1-2 pemain. Yakob dan Yance pasti akan masuk. Egy, Ricky Kambuaya. Siapa tahu ada dari PSBS. Itu yang kita akan tunggu. Itu yang paling penting. Ini sudah disinggung sama Bung Ropan ya. Bung Yan, feeling Anda apakah ada satu pemain yang benar-benar baru yang dilirik oleh Patrick Kluivert? Karena dia berkeliling loh ya. Dia sampai ke Ternate juga kan. Biak pun dia nonton. Itu yang pertama. Yang kedua, putra-putra Papua. Ya kan? Sekarang ada 3 kan? Iya. Ricky,
Ricky Kambuaya anak Sayuri. Solong ya. Nah, Sayuri bersaudara. Sayuri, usaha. Dari Manokwari. Ya. Dari Manokwari. Tinggal dari Biak nih. Iya. Harus didengari nih. Ya kalau saya lihat sih dari Bia kan kita pulang kanan timnas yang waktu itu dikasih istirahat sama STI cuma Kelly Sroyer. Kelly ya. Kelly Sroyer yang ada di Tapi Biak. apa kabar Kelly? Itu. Bung Yan? Oke. Jadi makin bagus. Makin bagus ya. Wah, ini sudah ada kode Makanya- makin bagus, jadi tolong dilihat lah. Kalau klub sih lebih bagus pemainnya nggak ke timnas karena kita bayar dia untuk bela klub. Bela klub ya. Tapi kan ada Tapi liburan kalau- nih, kan ada kalau liburan. dipanggil kan? ya kita lepas. Dipakai ya, ada kebanggaan Iya. dong buat PSBS Biak. Apalagi libur 1 bulan Bang ya. Iya. Iya. Tapi ya harapan banyak klub sih biasanya ya kalau pemainnya bisa dipertahankan di klub ya di klub saja. Tapi kalau memang itu panggilan timnas mau Iya. kita kasih. Iya, bawa nama negara nih. Tapi ya saya lihat pasti ada 1-2 pemain yang baru. Itu. Ya. Pasti Ya, ada satu kalau pemain saya baru. lihat, ya. Iya. Saya pikir bisa juga ya. Ya, Kita harus. belum tahu nih siapa nih. Iya. Dari scout yang diadakan, yang ditonton langsung oleh Patrick Kluivert. Ya kan Jadi itu. saya menyinggung Papua. Nah. Ini bibit-bibit muda, terutama yang U20. Ini sekarang yang ada. Dulu kita tahu ada Persipura, Manokwari, Serui, segala macam. Yang selalu ada Wamena, yang selalu ada di level-level atas. Sekarang tinggal Biak ini, Bung Ropan. Kita mau tanya langsung lah sama yang bertanggung jawab untuk sepak bola Papua ini. Kalau saya lihat kan sekarang perubahan regulasi di sepak bola kita ini kan masuk pada industri olahraga. Itu kalau dulu kan belum masuklah ke profesionalnya. Itu. Jadi masih bisa ada perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk tim-tim sepak bola. Nah, sehingga kalau kita bandingkan tim-tim itu di luar Pulau Jawa itu sangat sulit begitu, sangat sulit untuk bagaimana bisa mendapatkan dukungan sponsor di luar pemerintah daerah untuk membiayai satu klub bola. Itu. Kalau di Pulau Jawa ini kan banyak industri, jadi kita mau cari sponsor lebih mudah, lebih gampang. Gitu. Itu pun waktu saya masuk ke PSBS Biak, Freeport pun saya bawa juga dengan negosiasi yang panjang untuk saya bawa bisa dukung PSBS. Gitu. Karena Freeport selama ini hanya mensponsori Persipura. Dia nggak mau lagi sponsor di luar Persipura karena menganggap bahwa harus mensponsori tim yang udah prestasi. Iya. Nah, cobalah kita drive ke Biak. Dan saya pikir banyak tim Papua yang harus dijual keluar karena memang untuk membangun satu tim sepak bola di Papua itu membutuhkan biaya yang bukan sedikit. Gitu. Kalau saya hitung-hitung sekarang kan tim bola semua di Indonesia ini di atas 70 miliar satu musim. Itu. Jadi tidak ada yang di bawah itu. Liga 1. Liga 1. Nah, jadi ini kan akan sangat sulit ke depan ketika subsidinya juga pas-pasan kayak sekarang ya. Kemudian budget yang kita keluarkan juga tidak seimbang dengan hadiah yang kita dapatkan ketika juara itu juga susah. Ya, makanya harus ada opsi terbaik nih, subsidi meningkat nggak ini baru bisa tambah klub lagi ke depan. Itu. Kemudian hadiahnya berapa? Jangan sampai kita udah jor-joran keluar budgetnya tinggi, hadiahnya cuma hanya 2 miliar, 3 miliar ngapain itu? Itu nggak bakal memberikan dukungan maksimal juga untuk keberlanjutan klub. Itu terutama untuk kita bersaing lagi. Jadi saya pikir ada tanggung jawab yang besar sekarang di tim Liga 1. Ketika dia champion kemudian runner up harus mengikuti AFC. AFC pun subsidinya tidak seberapa. Itu dengan pertandingan akan dia lakoni. Jadi saya pikir ini juga harus perlu menjadi perhatian serius dari PSSI dan pemerintah karena memang sekarang misalkan tim di luar kota ini kan banyak yang nggak mampu. Hari ini misalkan Biak Semen Padang, wah itu aja jor-joran juga, itu setengah mati. Syukur-syukur kita masih bisa menambah sponsor yang konsisten seperti Freeport dan Bank Papua untuk mendukung kita kan. Yeah. Jadi sampai hari ini kita bisa eksis untuk bertahan di Liga 1. Nah tapi untuk kedepannya kita sudah harus mencari solusi juga untuk mengantisipasi itu hal masalah pembiayaan di dalam satu tim sepak bola ini. Karena memang saya rasa bahwa sekarang kan dukungan Pemda itu totalitas tidak ada sama sekali. Itu totalitas. Iya, totalitas tidak ada sama sekali. Jadi ini jadi hambatan untuk tim-tim di luar Pulau Jawa itu bisa berkembang ke depan. Itu. Dan saya yakin bahwa hari ini misalkan ada tim promosi ya, ada PSPS Pekanbaru yang masuk ya. Ini juga ke depan dia pasti sudah harus berpikir ekstra untuk bagaimana membiayai klubnya. Iya. Karena tidak mudah. Saya aja hampir jalan setiap hari bukan berpikir soal makan minum saya, berpikir soal bagaimana tim bola itu bisa eksis. Biar bisa berjalan terus. Iya, bisa berjalan terus. Iya. Karena memang ya setengah matinya di situ. Kita nggak banyak industri di daerah soalnya. Itu. Jadi kalau kita mau cari sponsor itu kan gampang-gampang susah. Itu pun kalau sponsor pun kita dapat setengah daripada pembiayaan yang kita butuhkan dalam satu musim aja. Ya sisanya kita harus cari lagi
untuk bisa menutupi kebutuhan tim dalam satu musim. Itu. Jadi saya pikir inilah yang banyak harapan dari klub-klub Liga 1 sekarang. Ya mudah-mudahan ke depan nanti subsidinya semakin meningkat, ya hadiah juaranya juga makin meningkat. Jadi itu bisa membina klub-klub yang berprestasi di Liga 1 ini untuk ke depan bisa eksis terus. Gitu. Jangan sampai stuck di posisi hari ini. Gitu. Bung Roman, ini problem klasik ini ya. Iya. Problem klasik dihadapi terutama oleh klub-klub yang ada di luar Jawa. Itu masalahnya memang. Padahal gudang pemain ada di sana. Oh iya. Jadi nggak dari heran dulu. dong pemain Papua itu ada di mana-mana kan sekarang. Iya. Bertebaran di mana-mana. Sumatera bermain, di Maluku bermain, di Jawa bermain, di Jakarta juga bermain. Iya, karena bakat-bakat alam mereka luar biasa. Iya. Itu dari dulu, udah nggak bisa dilihat lagi bahwa mereka memang bagus-bagus. Tapi apa yang katakan Bang Yan tadi ya, itu benar masalahnya sekarang itu yang berbahaya yang klub-klub di luar Pulau Jawa itu pasti akan teriak. Sponsor yang paling utama. Karena kan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. 70 yang dibilang tadi itu masih pas-pasan sebenarnya. Mestinya kalau udah 100 aman. Untuk setiap klub untuk mengarungi sebuah kompetisi. Apalagi 50. Itu mesti 100. Yang ada 100 miliar. Nah untuk mendapatkan itu kan tidak mudah. Tidak mudah orang bisa melihat dengan iklim kompetisi saat ini yang ada di kita. Nah Bung, Ya. 3 pemain tadi lah sekarang. Ya. Saya kan sebenarnya awalnya menyolek 3 pemain kita yang ada di 3 pemain Papua yang ada di timnas. Ya. Yang Anda lihat perkembangan dari Ricky Kambuaya, Sayuri, posisi mereka seperti apa, Bung? Untuk masuk di tim nasional. Dan Clifford pasti suka dengan pemain-pemain yang punya kecepatan, yang punya skill individu, yang semua dimiliki oleh pemain Papua sebenarnya. Ya, saya pikir ya begini, ketika Clifford datang dan dia dipantau juga oleh Dani Lansat sebagai asisten, ada Alex Pastur itu termasuk dengan Vandenberg yang dia lihat tentunya pemain-pemain mana yang sudah masuk di tim yang sebelumnya. Yeah. Pasti itu dilihat semua, dan itu tidak akan berubah. Kalau bicara dengan Sayuri bersaudara, dia kan selalu dipanggil oleh STY Betul. untuk bisa bermain. Bisa saja 2 itu dipanggil untuk bisa masuk. Ricky Kambuaya lagi bagus-bagusnya di Dewa bersama dengan Egy. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pemain-pemain nasional ini yang ada sekarang ya mereka yang pasti akan diambil lagi. Kalau bicara dengan mereka bertiga, saya yakin paling tidak 2 ada di dalam, kalau bukan 3. Ada Yakob, ada Ricky. Mudah-mudahan 3-3 masuk dengan ada Yance yang masuk. Ya. Ya itu ada. Tinggal mereka bersaing di dalam untuk masuk di starting 11 itu kan jadi pertanyaan. Bung, kalau Jairo Ya. tidak jadi masuk untuk melawan Australia, pilihan untuk sebagai gelandang bertahan bukankah Ricky, Bung? Iya, saya kira Untuk salah satu pemain yang untuk terbina di pemain Liga yang ada 1. bermain di Liga 1 Iya. untuk masuk ke dalam starting ketika Jairo tidak ada misalnya. Iya. Ya Ricky paling berpeluang untuk ada di sana. Karena Yakob dan Yance ini kan mereka bermain di flank. Ya. Ya, tidak bermain di dalam. Nah, yang bermain ke dalam itu ya Ricky Kambuaya. Bung Yan, apa sih sebenarnya mungkin kelebihan pemain-pemain asal Papua ini ada? Dari 70-an sampai sekarang selalu ada di timnas pemain Papua. Kelebihan dan kelemahan pemain Papua itu apa sih sebenarnya? Kalau bicara kelebihan sih, Iya dong. mereka ini bermain bola ini memang totalitas, punya spirit. Itu. Spirit. Ya, dia punya spirit dan memang ini bakat alam, talenta ya. Alam Jadi sedikit beda, jadi dia memang menjiwai betul ketika dia diberikan kesempatan. Ya. Itu. Kemudian kalau kekurangan mereka ya, saya pikir pemain Papua ini kebanyakan dia nggak bisa bicara kalau ada sesuatu. Itu. Kebanyakan lebih banyak dia, mungkin berkomunikasi juga hanya sebatas dengan temannya. Jadi makanya kalau di dalam satu tim itu kalau 2-3 orang pasti dia betah di situ. Tapi kalau cuma 1 orang lama-lama kabur juga. Gitu. Itu kekurangan mereka. Ya. Karena lebih kekeluargaan soalnya. Ya. Jadi mau dimanapun yang penting dia tahu ini dari Papua pasti ada apa-apa bisa sharing, tukar pikiran. Karena tidak mudah untuk mereka itu beradaptasi dengan cepat dengan teman-temannya. Itu butuh waktu. Tetapi saya yakin kalau Ricky, Yakob, Yance kan mereka ini kan bermain di luar terus di klub-klub di luar Papua ya. Jadi mereka sudah bisa beradaptasi lah. Itu. Saya yakin kalau mereka diberikan kepercayaan pasti mereka totalitas dan tanggung jawab full. Itu dan saya lihat sekarang pemain-pemain kita yang lokal juga banyak yang kualitasnya bagus kok. Itu. Tinggal bagaimana kita benahi. Mungkin yang sekarang kita bicara kita butuh naturalisasi itu di posisi playmaker kemudian bertahan sama penyerang. Itu penting. Tapi kalau wing itu pemain-pemain kita di Indonesia ini bagus-bagus semua. Gitu. Jadi khusus di wing itu nggak perlu lagi kita bawa naturalisasi, kasih pemain-pemain kita.
Itu apalagi misalkan bek kiri, bek kanan, banyak pemain-pemain kita juga bagus-bagus bisa di situ. Oke. Itu. Kemudian- Tapi kalau stopper-stopper utama ya kita harus bawa yang Kita break lagi, benar-benar kita break kualitas lagi. bagus, ya. Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV. Le Mineral dari pegunungan terpilih yang kaya mineral